Halo teman-teman, di video kemarin kita udah belajar yang namanya itu React Element ya. Building block yang paling kecil ketika kita mau ngoding React JS itu. Nah, di sini kalau kita lihat ya dari struktur codingannya, ini tuh mirip-mirip kayak kalau kita ngoding vanilla ya, kalau pakai React Element. Jadi dia imperatif gitu. Kita harus nulisin satu per satu, baru kita masukin si elemennya gitu. Selain itu juga di sini tuh kelihatan makin ribet. Maksudnya gimana? Contoh di sini kita masukin yang nested ya. Ini kan masukin kayak gini nih, udah dibikin satu buah function. Kalau misalkan kita belum bikin satu buah function, kita tulisin lagi nih ya di sini tambahin koma, kemudian react create element. Kita tambahkan misalkan type-nya itu paragraf biasa, null si propertinya sama kontennya kita tambahkan di sini another children gitu ya, atau another nested. Kalau kita save dia bakal muncul di sini. Nah, tapi kalau kita lihat ini kan berarti bakal susah dibaca nantinya, susah di maintain gitu ya. Nah, terus gimana biar nggak kayak gini? Nah, kemarinnya gue sempet ngobrol kalau misalkan bikin elemen React itu ada dua cara. Yang pertama pakai create element, dan yang kedua itu pakai JSX. Nah, yang paling umum itu digunakan nantinya itu JSX. Karena itu akan lebih mudah dibaca, terus itu lebih deklaratif ya. Jadi kita nggak harus nulisin kayak gini, ribet gitu. Jadi maksudnya ngapain gitu ya kalau misalnya kita bikin sebuah teknologi tapi malah bikin ribet gitu. Nah, kita sekarang mau kenalan sama si JSX tersebut. Jadi si JSX ini tuh sebenarnya anotasi dari JavaScript and XML gitu ya. Jadi dia itu bisa nantinya nge-embed kode HTML ke dalam sebuah file JavaScript. Intinya gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk nantinya itu lebih mudah maintain, lebih mudah kita nulis codingannya gitu ya. Nggak harus kayak gini nih pakai create elemen, ribet gitu. Nah, sekarang kita coba hapus yang di sini ya. Kita hapus dari sini sampai ke atas sini. Kemudian ini kita hapus, kita gunain yang app. Nah, yang dari bawaannya nih kita save. Nah, dia kan balik ke sini ya. Kenapa bisa udah ada ini? Karena kalau misalnya kita buka si app JS-nya di sini, nah dia tuh berarti udah ada div dengan class name-nya itu app, terus header, class name-nya apa gitu ya, sama image. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Kita akan start untuk menghapus ini semua ya. Kita start hapus sampai berapa tuh 15. Nah, gini. Kita di sini mau bikin div aja ya. Kita bikin div di sini, kita save. Nah, ini kan berarti dia bakal kosong ya. Nah, jadi si JSX ini kalau kita mau rename dulu nih ya, ininya kita rename jadi JSX gitu. Si JSX ini dia itu kan bisa nge-embed HTML. Maksudnya nge-embed HTML itu gimana? Jadi kita bisa nulisin codingan HTML di dalam si file JSX ini. Contohnya di HTML kan ada elemen div, ini kita bisa nulis di sini. Misalkan kita tambahkan di sini di bawahnya elemen H1 ya. H1 misalkan hello, ini menggunakan JSX, save. Nah, gitu ya. Ini menggunakan JSX muncul. Terus juga kita mau nambahkan yang lain ya. Paragraf ini paragraf, save, dia juga akan muncul gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatiin gitu ya, ini tuh kita udah cuman berekspektasi yang akan muncul itu apaan, tanpa harus kita pakai pendekatan yang imperatif ya, nulis-nulis imperatif. Nah, terus juga di si JSX ini kita itu bisa ngegunain salah satu apa ya, fitur yang JSX punya. Misalkan gini. Misalkan kita punya satu buah variabel ya di sini. Cons misalkan name gitu. Misalkan nama gua Ricky. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau masukin value dari name ini ke dalam HTML? Kalau misalkan kita nggunain vanilla, kita kan berarti harus ngedapetin ID. Misalkan saya mau masukin di paragraf nih ya. Berarti kita mau dapetin si ID paragrafnya. Terus kita nanti harus untuk ngemanipulasi si DOM-nya pakai inner HTML atau inner text gitu ya. Nanti baru akan muncul
value dari si variable name. Nah, sekarang kalau misalnya kita menggunakan si JSX, kita itu bisa pakai yang namanya curly braces gitu ya. Ini fungsinya untuk nge-embed variabelnya JavaScript, untuk nge-embed function atau bikin kondisional juga bisa menggunakan si curly braces ini. Oke, contoh di sini di bagian elemen paragraf, saya akan ganti si kontennya yang dari tadinya ini paragraf, saya ganti hello, nama saya, curly braces, kita panggil variabelnya name. Save. Nah, dia udah ganti nih. Name, gitu ya. Terus juga misalkan yang lain juga nih. Ini kan name, terus saya misalkan age misalkan 27 misalkan. 27, my name apa, pakai ini, terus umur saya misalkan di sini panggil juga age gitu. Nah, jadi sekarang dia muncul di sini tanpa kita harus ngemanipulasi DOM-nya secara manual. Kita nggak harus dapetin si identifier elemennya, kita nggak harus ngeganti inner text atau inner HTML gitu ya. Nah, terus juga kalau misalkan kita mau apa namanya, mau bikin event, misalkan di sini saya bikin button, misalkan click me di sini, click me. Nah, di sini kalau misalkan di Vanilla JS kita kan menggunakan yang namanya add event listener. Nah, kalau di sini kita pakai inline event. Kita di sini tulis saja on click. Ini terus ngapain? Berarti kita ngepassing satu buah function biasanya. Misalkan functionnya itu namanya click me button. Berarti kita bikin di sini functionnya. Function click me button. Terus ini ngapain? Misalkan mau munculin alert gitu ya. Ini button diklik. Save. Nah, sekarang kalau misalkan kita klik di sini, nah dia muncul. Nah, jadi dengan kita ngegunain si React terus dengan si JSX ini, kita nggak harus lagi kayak ngebikin identifier dari si buttonnya. Kalau sebelumnya kita bikin ID, misalkan di sini klik me button gitu. Nah, sekarang kita nggak usah, bisa gitu ya. Cuman kayak gini aja, pakai inline event bisa. Nah, ini si JSX gitu. Nah, terus JSX ini punya beberapa rules. Maksudnya rules gimana gitu. Jadi dia itu punya beberapa aturan yang harus kita penuhi lah ya. Contohnya, misal kita di sini kan baru bikin satu div nih ya. Kita pengen bikin div lain. Misal di sini contohnya kita tambahin div, terus ini di sini div. Lihat ya. Ini akan error. Nah, kenapa errornya nih? JSX expression must have one parent element. Nah, jadi si JSX ini dia itu harus nge-returnnya satu parent aja. Kita nggak bisa bikin kayak misalkan yang sekarang nih yang error. Kenapa? Karena dia ada dua parent. Parent yang pertama itu yang div dari sini sampai sini, yang keduanya itu div di sini dan di sini. Nah, terus gimana kalau misalkan kita pengen bikin berbagai macam div gitu, kayak section A, section B, div 1, div 2 gitu. Kita harus nge-wrap-nya jadi satu buah parent aja. Nah, biasanya kita itu bisa nanti pakai yang namanya fragment ini. Kayak gini nih. Jadi yang di sini kita pindahin. Ya, yang di sini kita pindahin ke sini. Ke atas. Nah, gitu. Kita save. Jalan lagi. Karena apa? Karena rules dari JSX itu dia harus ngebalikin satu buah parent aja, nggak bisa multiple gitu ya si parentnya. Nah, itu rules yang pertama. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan tadi teman-teman ngeh gitu ya ketika si file app ini belum diganti sama saya, kalau kita nulisin kayak class name, kayak class gitu di sini. Nah, ini pakai tambahan name gini nih. Enggak, kalau misalkan di HTML biasa gitu, dia kan bisa kayak gini ya. Kalau di HTML biasa mah kelas sama dengan apa gini. Nah, kalau misalkan di JSX kita itu pakai ini nih, class name. Ya, jadi ada tambahannya. Kenapa? Karena si kelas ini udah di reserve gitu. Kita nggak bisa pakai.
Makanya kita harus pakai si class name gitu. Terus juga ada contoh lain kayak misalkan input. Nah, input kalau misalkan di HTML biasa tuh kan bisa kayak gini ya. Misalkan di sini input gini. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan di apa? Di si React ini tuh bisa nggak kayak ada dua tag gini. Kita bisa kayak gini aja nih. Misal kita bisa bikin input kayak gini. Save. Tuh, tetap muncul. Nggak harus ada dua tag yang isinya ada kontennya gitu. Jadi dia kayak gini aja tuh bisa. Tuh ya. Terus juga kayak image. Kalau misalkan image di HTML itu dia kayak gini. Terus kita masukin di sini src dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalkan di JSX kita butuh yang namanya closing tag di sini. Baru errornya dia nggak muncul. Dia nggak marah-marah lagi kalau misalkan dia nggak pakai closing tag, dia marah-marah nih ya. JSX element image has no corresponding closing tag. Jadi kita bisa tambahin di sini di ujungnya untuk nutupin. Nah, gitu ya. Terus kalau misalkan kita nulisin function gini camel case biasa, terus atribut-atribut pakai camel case. Jadi huruf kecil dulu awalnya, nanti kata keduanya baru kapital gitu ya, kayak gini. On click, C-nya gede, terus class name, N-nya gede gitu. Nah, itu untuk beberapa rules yang ada di JSX. Nah, jadi dengan menggunakan JSX ini kita akan lebih familiar karena biasanya kita ngoding si HTML ya kayak gini, bukan kayak si yang sebelumnya ya, yang si create element ribet gitu. Nah, dengan ini nanti ketika kita udah bisa bikin JSX-nya, udah paham JSX ini buat apa-apanya, kita nanti akan masuk ke si komponen. Jadi the whole komponen kayak ini tuh export default app. Nah, si app ini komponennya nih. Dia bisa ngebalikin HTML, dia nanti bisa bikin logic pakai si JavaScript di sini. Oke, segitu dulu video kali ini. Stay tune terus. Salam programmer best friend.